Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B, bertemu lagi dengan Bu Ainun pada materi seni budaya. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pertemuan kedua pada mata pelajaran SBK. Pada pertemuan pertama sudah Bu Ainun jelaskan tentang pengertian menggambar. Ya, pengertian menggambar dengan objeknya, objek menggambar apa saja. Diingat-ingat ya. Kemudian ada komposisi. Jangan lupa untuk tugasnya membuat gambar ya, yaitu dalam bentuk komposisi simetris dan asimetris ya. Kemarin sudah dijelaskan, difahami, dibaca dan dipraktekkan pada menggambar tadi ya. Langsung saja untuk pertemuan kali ini Bu Ainun akan melanjutkan lagi pada halaman 6, yaitu tentang teknik menggambar ya. Teknik menggambar, teknik itu cara. Berarti akan kita pelajari bersama bagaimana teknik menggambar agar hasil dari gambar tersebut bisa dinikmati ya, bisa dinikmati. Jadi di sini teknik itu cara ya. Ada 5 cara bagaimana kita menggambar sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku sehingga nanti akan menghasilkan gambar yang indah untuk dinikmati. Yang pertama yaitu harus mengetahui bentuk gambar tersebut ya, mengetahui bentuk gambar. Gambar yang akan kita gambar, yang akan kita buat ya, gambar yang akan kita buat kita harus tahu bentuk dasarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian yang akan kita gambar. Jadi objeknya misalkan hewan, berarti bagian-bagian mana? Bagian mana dulu yang akan kita gambar itu harus difahami dulu. Kemudian setelah kita tahu bagian-bagiannya, kita menyusun ya, menyusun dan menyambung. Jadi menggambar itu harus diawali dengan sketsa ya, sketsa. Jadi agar lebih mudah. Nah, jadi setelah kita membuat sketsa, kemudian kita susun dan kita sambung bagian-bagiannya. Kemudian yang keempat, memberi dimensi gelap terang ya, memberi dimensi gelap terang. Jadi bagian mana yang harus diwarnai, bagian mana yang bentuknya lebih gelap ya, bagian mana yang lebih terang, itu harus dipahami. Kemudian memberi kesan untuk latar itu belakangnya ya, belakang gambar agar terlihat sesuai dengan gambar aslinya. Itu diingat-ingat ada 5 tekniknya, mengetahui bentuk gambar, kemudian bagian-bagian dari gambar tersebut. Setelah itu kita menyusun dan menyambung bagian-bagiannya. Kemudian memberi dimensi gelap atau terang, dan yang kelima memberi kesan latar. Nah, setelah kita memahami ini, kemudian kita akan mempraktekkan misalkan pada teknik menggambar flora. Flora itu apa? Tumbuhan ya. Teknik menggambar flora, coba tolong diperhatikan, dilihat LKS-nya biar kalian paham ya. Jadi teknik menggambar flora bisa dilihat di LKS di situ pada gambar bunga misalkan ya. Jadi kalian harus bisa membuat sketsa dulu bagian mana terlebih dahulu. Itu ada bagian bulat, kemudian tangkai. Pada yang kedua kita kasih daun, kemudian bagian yang ketiga kita sempurnakan gambar tersebut. Pada bagian yang keempat ya, itu ada dimensi gelap terang. Ya, itu tekniknya seperti itu, bisa dilihat di gambar ya, karena kalau kita praktekkan nanti bisa dilihat saja di situ. Itu pada menggambar flora. Kemudian yang kedua menggambar fauna, dilihat. Fauna itu apa? Hewan. Ya. Kalau kita ingin menggambar hewan, kita harus memahami bagian-bagiannya terlebih dahulu. Nah, misalkan gini ya, jenis hewan yang akan kita gambar tentunya kan berbeda-beda. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4. Nah, bagian mana dulu yang terlebih dahulu kita tulis atau kita gambar, yaitu bentuknya dulu. Misalkan di situ dilihat pada gambar
bebek ya di situ ya. Kita membuat bagian badannya terlebih dahulu, kemudian kita kasih kaki, kita kasih kepala, kemudian kita kesempurnakan di gambar yang ketiga. Setelah itu kasih bagian yang gelap dan terang agar terlihat seperti aslinya gitu ya. Kemudian pada halaman 7 dilihat lagi teknik menggambar pada alam benda. Alam benda itu ya berarti apa-apa yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita seperti gelas, piring ya, ataupun meja, kursi. Itu adalah alam benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya itu tadi caranya seperti itu sama. Ya, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan, dilihat di halaman 7, coba diperhatikan, digaris bawahi itu ya. Pada yang nomor 3, bagian nomor 3 ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggambar alam benda. Itu digaris bawahi. Ada berapa? Ada berapa coba? Ada 5. Yo. Yang pertama ada proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi itu ukuran, bisa ditulis kalau kalian nggak tahu apa itu proporsi, ditulis proporsi sama dengan ukuran. Jadi ukuran benda yang akan kita gambar kita harus tahu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua komposisi. Dalam meletakkan benda, komposisi itu isi bagian-bagian benda tersebut yang akan kita gambar. Kemudian yang ketiga cahaya yang menyinari objek gambar. Coba dilihat pada gambar yang ketiga itu. Ya, cahaya ini berkaitan dengan tadi bagian gelap terang agar terlihat mana yang bagian pinggir, mana yang bagian tengah, itu harus dikasih bagian yang gelap dan terang. Kemudian menggunakan arsiran warna tadi ya, pada yang ketiga itu sama, posisi gelap terang, memberi arsir warna, kemudian menggunakan background. Background itu ya kalian buat ini seperti di sini ada gambar kotak, itu backgroundnya agar terlihat seperti gelas atau cangkir di situ ditaruh di atas meja. Nah, kalian menggambar backgroundnya, mejanya itu terlihat gitu ya. Itu cara menggambar. Jadi kalau bagi anak-anak yang memang punya bakat ini lebih mudah. Makanya tugas kalian untuk menggambar silahkan dibuat agar Bu Ainun tahu siapa-siapa yang memang mempunyai bakat menggambar. Karena setiap individu, setiap anak pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang lebih berbakat dalam menggambar. Itu makanya nanti dipraktekkan di dalam tugas ya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari alat apa saja ya, media apa saja yang digunakan untuk menggambar. Tentunya kalian sudah tahu ya. Yang pertama pensil, tentunya ya sudah jelas ketika kita menggambar membutuhkan pensil. Pensil itu ada yang bagiannya keras, memang bentuknya keras, sifatnya keras, ada yang lunak. Jadi biasanya untuk bagian yang keras itu digunakan untuk membuat garis tipis ya. Kalau yang lunak biasanya itu pensil B ya, itu lunak, itu bagian-bagian yang pekat hitam ya itu. Kemudian ada pensil warna, ini untuk membantu tadi menambahkan warna pada gambar. Kemudian ada krayon juga sama, krayon juga ada yang bentuknya lunak, ada yang bentuknya keras, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ballpoint ya untuk memberikan arsir, itu ada ballpoint. Kemudian yang kelima ada tentunya ada kertas gambar sebagai media untuk menggambar. Ya, bisa difahami ya, itu untuk pengertian menggambar dan bagaimana tekniknya. Kemudian kita lanjutkan lagi pada menggambar ragam hias ya, menggambar ragam hias. Pada bagian yang pertama kemarin menggambar flora, fauna dan bentuk alam ya, alam benda ya itu. Sekarang ragam hias. Nah, ragam hias itu apa? Ragam hias itu ya ornamen ya, hiasan ya. Jadi ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu kerajinan. Jadi sesuatu yang dirangkai ya. Misalkan di sini pada ragam hias flora, itu kita melihat pada batik biasanya menggunakan gambar flora ya. Itu kita menyatukan dari garis yang satu dengan yang garis yang lain sehingga membentuk gambar batik. Kemudian pada fauna juga seperti itu. Kadang ada fauna, pada fauna ini biasanya dikombinasikan dengan flora. Jadi kalau kita melihat pada gambar biasanya binatang mesti ada
pepohonan atau ada bagian floranya ya, karena tidak terlepas dari itu. Seperti coba dilihat contohnya itu gambar batik ada gajah, kemudian di sekelilingnya juga tetap ada gambar bunga. Kemudian geometris, geometris itu ya garis-garis seperti ini. Yang ketiga itu pada lihat halaman 9, diperhatikan itu geometris ya. Kemudian ada ragam hias figuratif. Figuratif itu cenderung pada objeknya manusia. Jadi yang digambar manusia di dalam objeknya terserah, mau itu ditaruh di guci ataupun di kertas ya, ataupun di apa sajalah ya, itu figuratif itu objeknya atau yang digambar itu bentuk manusia. Itu pada menggambar ragam hias ya. Jadi bisa dipraktekkan nanti ketika kita sudah bisa belajar bertatap muka, itu lebih mudah ya. Itu saja saya kira untuk pertemuan kali ini. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan pola ragam hias seperti apa. Jadi yang penting pada pertemuan kali ini kalian bisa memahami bagaimana teknik menggambar, kemudian apa itu menggambar ragam hias. Bisa difahami ya. Tolong diperhatikan, kalau saya menjelaskan kalian melihat catatannya dan difahami. Yang penting digarisbawahi. Itu kunci untuk kalian bisa memahami apa yang dijelaskan oleh para guru ya. Itu saja, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Tugasnya masih sama seperti minggu kemarin saja, menggambar asimetris dan simetris ya. Akhirul kalam kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.